Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, program studi ekonomi syariah kelompok 2. Di sini saya akan membahas materi mengenai yang pertama itu pengertian filsafat, yang kedua kegunaan filsafat, yang ketiga objek filsafat, dan yang keempat yaitu metode filsafat. Baik, materi pertama yaitu pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Maka makna harfiahnya adalah seseorang pencinta kebijaksanaan. Secara terminologi, filsafat sangat beragam dan bersifat subjektif atau tergantung bagaimana seseorang berpikir berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Secara umum, filsafat berarti studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Baik, materi selanjutnya yaitu kegunaan filsafat. Menurut Salam, kegunaan filsafat yang pertama itu melatih diri untuk berpikir kritis dan runtut serta menyusun hasil pemikiran secara sistematis. Yang kedua itu menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit dan tertutup. Yang ketiga itu melatih diri untuk melakukan penelitian, pengkajian dan memutuskan atau mengambil kesimpulan mengenai suatu hal yang mendalam dan konferensi. Yang keempat itu menjadikan diri bersikap dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem. Yang kelima itu membuat diri menjadi manusia yang penuh toleransi dan tenang rasa. Yang keenam itu sebagai alat yang berguna bagi manusia baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Yang kedelapan yaitu menyadari kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi dalam hubungannya dengan orang lain, alam sekitar dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan itu menjadikan manusia lebih taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selanjutnya yaitu objek filsafat. Yang pertama itu objek materi. Menurut Muhammad Nur, objek filsafat dibedakan menjadi dua, yaitu objek materi dan objek non materi. Objek materi adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, baik material konkret maupun fisik. Sedangkan objek non material adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal abstrak maupun abstrak dan psikis. Baik, yang kedua itu objek formal. Menurut Lasio dan Yuno, objek formal filsafat adalah sudut pandang menyeluruh yang secara umum dapat mencapai hakikat dan objek materialnya. Baik, materi selanjutnya yaitu metode filsafat. Yang pertama itu metode kritis. Metode ini bertitik tolak atas kenyataan bahwa betapa banyak pengetahuan dan pendapat manusia yang bersifat semu. Baik, metode yang kedua itu metode intuitif. Menurut Plotinus, metode ini lebih terkait dengan eksplisitasi intuisinya. Yang ketiga itu metode skolastik. Metode skolastik menunjukkan erat kaitannya dengan metode mengajar. Yang keempat itu metode matematis. Metode matematis mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisis geometris, dan aljabar, serta mengurangi kelemahannya. Yang kelima yaitu metode empiris dan eksperimental. Yang keenam yaitu metode transendental. Yang ketujuh yaitu metode dialektis. Yang kedelapan yaitu metode fenomenologis. Metode fenomenologis suatu aliran yang membicarakan tentang segala sesuatu yang menampakkan diri atau yang membicarakan gejala. Yang kesembilan yaitu metode eksistensialisme. Metode eksistensialisme ini bertitik tolak dari fenomena dan menekankan intensionalisme. Yang kesepuluh yaitu metode analitika. Baik, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.